Selamat pagi, sahabat Digides, sahabat desa. Kami bersama Digides akan menjelaskan sedikit terkait apa sih digital desa atau Digides ini. Nah, teman-teman, sederhananya Digides ini ingin menyelesaikan 3 masalah yang dimana saat ini dialami oleh pemerintah desa atau di desa tepatnya. Kita ingin memberikan solusi bagaimana desa ini jangkauannya atau diketahui oleh publik atau di sekitarannya atau bahkan dari pihak pemerintah pusat atau pemerintah yang menaungi desa tersebut, jangkauan. Kemudian yang kedua, kecepatannya dalam hal pelayanan dan penyampaian informasi ke warga desanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tata kelola administrasi yang ada di desa yang mungkin saat ini sebagian sudah ada yang menerapkan teknologi, mungkin juga ada sebagian yang belum. Nah, kita mau bagaimana kecerdasan atau teknologi digital hari ini mampu menyelesaikan, menguraikan masalah yang ada di desa atau tepatnya di kantor desa dalam hal mengelola atau tata kelola administrasi desa tersebut. Nah, kita ada 4 fitur yang dimiliki oleh Digides, di mana dalam hal ini yang pertama tata kelola administrasi desa, data pokok desanya, kemudian sistem pelayanan surat terkoneksi ke data pokok desa, kemudian yang ketiga kita menyiapkan satu platform aplikasi untuk warga yang memudahkan warga dari desa tersebut meminta pelayanan langsung ke warganya tanpa harus datang ke kantor desa. Nah, yang keempat, profil atau website profil desa yang kami siapkan, di mana di dalam fitur profil desa ini, di dalam terkait semua hal-hal mengenai profil desa sudah ada di dalam website tersebut, mulai dari data pimpinannya, kemudian berita yang mereka bisa update setiap ada kegiatan di desa, informasi yang harus disampaikan ke warga secara cepat, kemudian demografi di dalamnya juga sudah ada, dan lain-lain. Nanti kita tunjukkan. Kemudian kelola pajak, kemudian aset desa, dan pengembangan selanjutnya kita atau investasi desa, dan yang sekarang yang Digides sudah buat yaitu marketplace untuk desa. Jadi semua produk-produk yang ada di desa atau komoditi unggulan dari desa bisa langsung desa jual di marketplace ini, kayak begitu. Tata kelola desa sendiri ini atau Digides ini kita sudah mengikuti dari anjuran pemerintah atau landasannya itu ada di Permendagri nomor 47 2016 dan ada juga di peraturan Permendes 2020 sudah ada dalam sana. Jadi kemudahan tata kelola administrasi itu kita memiliki 32 jenis fitur administrasi desa. Kemudian yang untuk pelayanan ada 46 jenis persuratan yang sudah diakomodir oleh Digides. Kemudian keuntungan lainnya mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Nah, kemudian keuntungan selanjutnya dengan menggunakan Digides ini, pengarsipan. Nah, ini yang paling mendasar juga kenapa desa atau pemerintah desa sudah harus menerapkan teknologi dalam pengarsipan administrasi mereka, karena kita tidak tahu kapan bencana atau kapan sesuatu yang bisa saja yang tidak terduga atau kita tidak perkirakan terjadi, misal ada kebakaran. Nah, coba bayangkan kalau misal administrasi dari desa ini dalam bentuk hard file atau dalam bentuk dokumen kemudian seketika lenyap. Nah, harusnya data desa ini harusnya sudah tersimpan di paling aman itu ya dengan menggunakan penyimpanan digital, disimpan di platform internet. Kemudian keuntungannya penyajian data dan informasi desa lengkap dan transparan. Nah, ini penyajian data dan informasi ini saya kira semua desa hari ini dituntut sama pemerintah pusat, kabupaten, bahkan provinsi untuk bisa bagaimana mereka memberikan informasi ke warganya, ke pimpinan mereka terkait apa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan atau apa terobosan yang mereka kerjakan. Nah, alangkah baiknya desa juga hari ini harus membuktikan atau memperlihatkan eksistensi dari pemerintah desa atau desa tersebut, apa yang mereka kembangkan di desanya. Kemudian publik bisa melihat atau masyarakat luas bisa melihat bahwa misal si desa A tersebut lagi mengembangkan komoditi A misal, atau lagi berfokus untuk membangun atau mengembangkan budidaya A misal. Nah, sehingga nanti yang akan datang desa-desa yang ada di Indonesia ini bisa saling memperlihatkan atau belajar satu sama lain terkait apa yang mereka bisa kembangkan, kolaborasi lebih tepatnya. Kemudian Digides tetap berkomitmen untuk tetap melakukan pengembangan ketika ada update terbaru, misal ada penambahan administrasi model baru, itu tetap kita akan melakukan pengembangan. Tentunya karena didukung oleh tim teknis yang profesional dan berkompeten di wilayah teknologi. Di awal sudah kita sampaikan bahwa di administrasi desa ini kita
sudah memiliki 32 jenis administrasi desa, tentunya mengikuti peraturan pemerintah 32 jenis fitur ini. Kemudian diantaranya ini nanti saya akan perlihatkan langsung. Kemudian yang kedua ini pelayanan desa, di mana sistem yang diperuntukkan untuk proses dalam melayani warga atau masyarakat. Nah, ada 4 di sini. Yang pertama ada pelayanan kependudukan, semua jenis pelayanan yang terkait kependudukan itu sudah ada di dalam. Kemudian pelayanan sosial, kemudian pelayanan ekonomi, kemudian yang keempat ini pelayanan pajak. Nah, ini yang terkait dengan pelayanan yang ada 46 jenis pelayanan. Misal di dalam pelayanan kependudukan kita memiliki 18 item, mulai dari surat keterangan lahir. Jadi ini banyak di DigiDes ini sudah mengakomodir mulai dari awal ketika warga membutuhkan surat keterangan lahir dari anak mereka, itu sudah langsung bisa dibuatkan langsung melalui sistem ini. Kemudian sangat mudah, user friendly, sangat mudah untuk digunakan si admin desa yang mengurus itu. Kemudian yang 18 ini yang terakhir surat keterangan domisili. Jadi biasanya di desa itu ketika ada warga baru datang dan tinggal lama, itu biasa membutuhkan surat keterangan domisili. Nanti kita akan memperlihatkan seperti apa kerjanya. Kemudian ada manajemen pajak juga untuk meningkatkan pajak dengan sistem informasi teratur. Ini lebih mudah bagi petugas dan masyarakat dalam menghitung kewajibannya. Jadi ada 5: pendataan DHKP, kemudian penerimaan DHKP, kemudian laporan mingguan otomatis per dusun, mutasi berbagai jenis pajak, kemudian surat pemberitahuan objek pajak. Nah, yang keempat ini ada aplikasi mobile pelayanan masyarakat. Aplikasi ini diperuntukkan untuk warga atau masyarakat yang ingin melakukan permintaan pelayanan yang tentunya karena mereka ada sesuatu lain hal, mereka tidak bisa datang ke kantor desa. Misal ada mungkin warga atau anak desa yang lagi bersekolah di luar kota atau di luar dari desa yang tidak memungkinkan untuk kembali ke desa untuk mengurus itu bisa dilakukan melalui platform ini dan melalui aplikasi ini. Jadi si warga tersebut, misal kalau biasanya misal anak sekolah kita itu membutuhkan surat keterangan untuk mendapatkan beasiswa atau surat keterangan tempat tinggal, itu bisa mereka minta melalui aplikasi ini dan nanti langsung masuk ke dashboard pemerintah desa tersebut tempat tinggalnya, kemudian nanti dibuatkan sesuai permintaan dari warga tersebut. Nah, tampilan aplikasinya sederhananya begini. Kemudian yang kelima berupa website profil desa. Nah, ini yang paling penting saya kira, karena di dalam peraturan desa tahun 2020, bahkan dari tahun 2015 sampai 2020 itu desa bahkan diwajibkan dalam penggunaan anggarannya itu memiliki profil website desa. Saya kira bukan karena persoalan ada penggunaan anggaran atau karena ada anggaran desa ingin membuat website, tapi tentunya pada saat era sekarang ini, era digital, saya kira semua desa secara wujud nyatanya punya desa yang baik, yang bagus, penataan dan segala macam wujudnya. Tapi di dunia maya juga atau di dunia online tentunya kita semua dituntut, bahkan pemerintah pusat, bahkan sampai individu pun harus memiliki profil terkait dirinya. Nah, apalagi desa saat ini mereka sangat dianjurkan bisa memiliki website profil desa, di mana orang-orang di luar dari desa tersebut atau ketika pemerintah desa tersebut ingin memperkenalkan desanya, cukup dengan menunjukkan halaman atau nama desa, domain desa, desanya tersendiri. Jadi langsung bisa kelihatan mulai dari profilnya, visi misinya, peta lokasinya, sejarahnya, potensi desanya, statistiknya, kemudian profil pemerintahannya, publikasi umum misalkan kayak berita, publikasi galeri kegiatan segala macam di dalam sana sudah bisa pemerintah desa tersebut menguploadnya atau menambahkan ke dalam website ini. Jadi orang secara nyata bisa melihat ke desa, dan di dunia maya juga orang-orang bisa melihat hasilnya. Kemudian ada bank data desa juga, publikasi undang-undang dan segala macam semua disimpan di dalam website ini. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan singkat terkait apa sih DigiDes itu. Nah, tetap lanjutkan di video berikutnya terkait bagaimana penggunaan dari DigiDes ini, aplikasi digital desa, sistem administrasinya dan pelayanan DigiDes. Terima kasih.